semuanya. Kami dari kelompok 2. Hari ini kita bakal wawancara sama teman-teman yang ada di sini Tentang identitas nasional. Let's go. Kak, aku boleh nanya gak kak? Boleh? Kakak tahu identitas nasional gak kak? Oh, tahu. Identitas nasional itu yang ngebedain satu bangsa dari bangsa lainnya nggak sih? Bener-bener. Identitas memiliki arti sebagai ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lain. Sementara nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Dengan begitu, pengertian identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa, pandangan hidup, kepribadian, filsafat bangsa, dan ideologi yang dianut oleh suatu bangsa. Identitas nasional ini akan membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya, sehingga mudah untuk dikenali. Nah, elemen-elemen yang membentuk identitas nasional itu ada 4. Yang pertama ada kebudayaan, suku bangsa, bahasa, dan agama. Oh, oke. Makasih ya kak. Iya. Terdapat 4 elemen-elemen yang membentuk identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa. Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya, yang terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan identitas nasional yang sangat integral dan yang paling terlihat. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Hampir semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan bahasa ini. Namun, banyak juga rakyat Indonesia yang masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah juga menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa lokal lainnya. Yang ketiga ada kebudayaan. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka sendiri. Contoh yang cukup terkenal adalah tari saman, tari piring, hingga tari tortor. Kemudian pakaian adat. Biasanya digunakan sebagai salah satu simbol perayaan acara sakral seperti upacara pernikahan. Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam bahasa-bahasa yang sangat beragam pula. Beberapa yang cukup terkenal adalah Bungo Jempoh yang berasal dari Aceh, Tokecang dari Jawa Barat, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, hingga Yamko Rambe Yamko yang berasal dari Papua. Yang terakhir ada agama. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga negaranya. Di Indonesia sendiri, agama yang diakui terdiri dari 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Meskipun berbeda-beda, warga Indonesia tetap harus saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Kak, aku mau nanya tentang identitas nasional gak sih? Boleh. Boleh. Contohnya itu kita bisa lihat dari bahasa nasionalnya, bendera negaranya, lagu kebangsaannya, semboyan negaranya, terus atau lambang negaranya sih, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari lagu kebangsaannya. Nah, lagu kebangsaan Indonesia sendiri adalah Indonesia Raya, di mana Indonesia Raya ini sering kita dengar saat pelaksanaan upacara, seperti upacara pada hari Senin. Yang kedua dari bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia, di mana dalam kehidupan sehari-hari bahasa Indonesia ini sangat berperan penting karena dapat menjadi pemersatu dari perbedaan-perbedaan bahasa dan kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang keempat, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Selain upacara bendera pada lingkungan sekolah,
Penggunaan bendera merah putih juga seringkali digunakan dalam acara khusus seperti perayaan Hari Nasional, acara olahraga, dan upacara pada militer. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh penerapannya adalah menghargai teman yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila berisi 5 nilai dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia, seperti mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Salah satu contoh penerapannya yaitu setiap warga negara melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang. Yang terakhir, bentuk negara. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan memiliki sistem politik yaitu demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Contoh penerapannya adalah adanya pemilihan umum di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di tingkat kota maupun nasional. Emang apa sih Kak? Menurut aku sih bisa membangun rasa kebersamaan, menumbuhkan rasa bangga, menanamkan nilai-nilai positif, dan membangun solidaritas sosial. Oke, makasih banyak ya Kak. Identitas nasional memiliki peran penting dalam pembangunan karakter bangsa. Antara lainnya adalah 1. Memperkuat rasa kebersamaan. Identitas nasional membantu masyarakat merasakan ikatan yang lebih kuat sebagai bagian dari satu bangsa dan mengurangi potensi konflik di antara kelompok. 2. Menumbuhkan rasa bangga. Kebanggaan terhadap identitas nasional dapat meningkatkan rasa hormat dan cinta terhadap negara yang pada gilirannya mendorong individu untuk berkontribusi lebih positif kepada masyarakat dan negara. 3. Menambahkan nilai-nilai positif. Identitas nasional seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, toleransi, dan kedisiplinan yang membentuk karakter individu yang lebih baik. 4. Motivasi pembangunan. Dengan rasa yang memiliki kuat terhadap identitas nasional, masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mempertahankan kedaulatan negara. 5. Membangun solidaritas sosial. Identitas nasional menciptakan solidaritas sosial yang kuat dan mempermudah kerjasama dan membantu menghadapi tantangan bersama sebagai satu bangsa. Dengan demikian, identitas nasional berkontribusi secara signifikan dalam membentuk karakter bangsa yang kuat dan bermoral. Ini sih Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh. Aku mau nanya nih Kak. Nah, kalau itu aku tahu banget dampak positif dari identitas nasional itu ada 4. Yang pertama, mengurangi konflik antar kelompok. Yang kedua, meningkatkan toleransi. Yang ketiga, memperkuat rasa solidaritas. Dan yang terakhir itu ada pembangunan sosial. Nah, jadi gitu Kak. Baiklah, penjelasan lebih lanjut mengenai identitas nasional memiliki dampak positif terhadap keharmonisan sosial karena yang pertama, mengurangi konflik antar kelompok. Dengan identitas nasional yang kuat, masyarakat mengutamakan kesatuan dan persatuan sehingga potensi konflik antar kelompok seperti suku, agama, dan budaya itu dapat diminimalisir. Kedua, meningkatkan toleransi. Dengan identitas nasional yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dan agama di dalam negeri yang membantu meningkatkan rasa toleransi di antara masyarakat. Ketiga, memperkuat rasa solidaritas. Dengan identitas nasional yang kuat, memupuk rasa solidaritas dan kebersamaan yang penting dalam menghadapi tantangan bersama sebagai satu bangsa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pembangunan sosial. Dengan adanya identitas nasional, program-program sosial yang dilakukan pemerintah atau masyarakat dapat lebih mudah diterima karena dengan adanya rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa yang sama. Oke, di sini kalian ada yang tahu nggak sih? Aku tahu. Oke. Faktor yang memperkuat identitas nasional itu setahu aku ada 4 ya Kak. Yang pertama itu ada sejarah bersama, bahasa nasional, budaya dan tradisi, dan yang terakhir Pancasila dan ideologi negara.
Nah, kalau yang faktor memperlemah identitas nasional itu ada 4. Yang pertama globalisasi, yang kedua disintegrasi, dan yang ketiga kurangnya pendidikan bangsa, dan yang terakhir itu kesenjangan sosial dan ekonomi. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, Makasih juga Kak. Faktor-faktor yang memperkuat identitas nasional. 1. Sejarah bersama. Pengalaman sejarah bersama seperti perjuangan kemerdekaan, perang, atau peristiwa penting lainnya menciptakan rasa kebanggaan dan ketertarikan terhadap warga negara. 2. Bahasa nasional. Penggunaan bahasa nasional sebagai alat komunikasi utama mempersatu rakyat dari berbagai latar belakang dan etnis memperkuat rasa persatuan. 3. Budaya dan tradisi. Budaya, adat istiadat dan tradisi yang dijaga dan dirayakan bersama membangun rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. 4. Pancasila dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai pedoman hidup yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Faktor-faktor yang memperlemah identitas nasional. 1. Globalisasi. Pengaruh budaya asing melalui media, teknologi, dan ekonomi dapat mengikis identitas nasional, terutama jika masyarakat lebih memilih budaya asing daripada budaya sendiri. 2. Disintegrasi sosial. Konflik etnis, agama, atau sosial yang berkelanjutan dapat memperlemah identitas nasional karena memperuncing perbedaan daripada persatuan. 3. Kurangnya pendidikan kebangsaan. Jika pendidikan tidak menekankan pentingnya identitas nasional, generasi muda mungkin tidak akan memiliki rasa kebanggaan dan ketertarikan terhadap negaranya. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang lebar antara kelompok masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memperlemah persatuan yang merupakan bagian dari identitas nasional. Dadah!